Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dengan pembelajaran tematik, pembelajaran jarak jauh SDIT cahayakolbu.id. Baik, kali ini kita masih di tematik kelas 4 SD. Kita masuk ke tema 4, subtema 2. Berbagai pekerjaan di sekitar kita. Baik anak-anak, perhatikan ya. Di buku tematik ini kalian buku pena 4B terbitan Erlangga halaman 34 sampai 36. Sekarang buka halaman 34. Menentukan pesan moral ya dari suatu cerita. Apa itu pesan moral? Nah, Haikal tahu ya, pesan moral adalah pesan yang diketahui dari perilaku tokoh ya, perilaku tokoh atau juga ya, perilaku tokoh. Nah, ini aja biar banyak ya. Perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Jadi pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Apakah orang itu mengajarkan kita sabar, mengajarkan kita tekun, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk pesan moral. Nah, itu apa aja? Ada saran, sebaiknya kalau sulit jangan tergesa-gesa, ada nasihat, misalnya. Ada pesan, atau anjuran bagi kita yang membacanya. Nah, pesan itu di dalam cerita itu ada dua. Ada pesan secara tersurat atau pesan langsung. Ini ditulis langsung. Misalnya, jangan sombong di cerita babi hutan dan kancil. Itu ditulis langsung. Kalau ditulis langsung kita baca namanya pesan tersurat. Nah, ada di tulisannya. Ada juga pesan tersirat atau tidak langsung. Tidak langsung dituliskan, tapi ada maknanya, makna yang tersirat. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara mengetahui pesan moral dari sebuah cerita kalau misalkan tidak ditulis atau tidak langsung disampaikan? Berikut cara mengetahui pesan tersirat ya. Satu, membaca cerita dengan cermat. Nah, kita baca dulu ceritanya dengan cermat, yang fokus ya bacanya. Nah, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Selanjutnya, mencari peristiwa ya dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, anjuran dalam cerita yang dibaca. Ada enggak? Oh, enggak ada misalkan. Ini pesan karena benar-benar tersirat. Berarti yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran. Baik, kita akan praktekkan ya. Jadi, cara mengetahui pesan yang tersirat walaupun tidak ditulis tapi ada pesannya. Coba kita buka bukunya semua halaman 35. Nah, di halaman 35 ini kita baca ya, bacalah cerita rakyat berikut. Ini cerita dari negeri Aceh nih. Ada seorang raja parkit yang cerdik. Siap dengarkan. Raja Parkit yang cerdik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan di negeri Aceh, hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja Parkit itu dikenal sangat arif, bijaksana, dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkit dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram di hutan itu. Setiap hari mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota.
Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan menjual, menjadi kaya dengan menjual kalian, gumam si pemburu. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari perangkap, tetapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan. Di saat rakyatnya merasa takut dan cemas, Raja Parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perkat yang dibuat oleh si pemburu. Besok, kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyatnya. Keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, setelah memeriksanya satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung-burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka burung-burung parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu jatuh terpeleset sehingga kawanan burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut. Lalu terbang seketika dan bebas. Hanya Raja Parkit yang belum lepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja Parkit yang sedikit itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik, janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang parkit itu. Kabar tentang parkit yang dapat bicara itu sampai juga kepada raja. Kemudian raja mengutus pengawalnya untuk mencari parkit itu. Setelah menemukannya, Raja Parkit kemudian menukar parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolaknya, namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menyetujui permintaan raja. Halaman berikutnya. Di istana sang raja, Parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia selalu diberikan makanan yang enak. Walaupun semua keperluan tercukupi, Parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, Parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, Parkit itu pura-pura mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, Parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga Parkit itu melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Ya, ini dari buku Cerita Rakyat Nusantara. Baik, coba di bawah baca. Tuliskan pesan moral yang kamu temukan pada cerita Raja Parkit yang terbit di atas. Ayo, siapa yang dapat pesan moralnya apa? Nasihatnya apa? Nah, kita lihat ya. Memang di cerita yang tadi itu tidak ada pesan yang tertulis. Nah, tapi seorang raja burung itu bisa apa? Bertindak tenang walaupun dalam keadaan yang bahaya. Benar nggak? Nah, Raja Parkit itu tidak lekas
berbuat rusuh atau resah. Nah, moralnya apa? Nah, pesan moral selalu bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Oke, jadi dari cerita tadi selalu bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Misalkan kan, wah banyak burung yang nempel, nggak bisa bergerak nih. Tapi Raja Parkit dia bersikap tenang untuk bisa berpikir bagaimana caranya. Ya, Pak Uji, bagaimana caranya supaya lepas? Kalau bisa bersikap tenang, maka otak kita akan jalan. Kalau otak kita akan jalan, berarti kita bisa punya ide untuk melepaskan diri. Jadi pesan moralnya selalu bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai di ujung pelajaran ya, sudah adzan zuhur. Mari kita berdoa bersama-sama. Oke. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Oke, everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.